Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita melanjutkan kisah yang dituliskan oleh Puji Kejora, pengantin Kliwon, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dia Pengantin Kliwon, sebuah kisah yang diadaptasi dari sebuah kisah nyata dengan ditambahi pendramatisiran setiap tokoh dan kejadian. Ini dia bagian berikutnya. Suasana perkantoran nampak sibuk. Orang-orang berlarian takut terlambat masuk. Bima sudah duduk di kursi tempatnya bekerja. Kursi itu terdapat pada sebuah ruangan yang berisi 5 karyawan. Arya masuk ke dalam ruangan lalu membanting berkas yang dibawanya ke atas meja. "Ah, sial," gerutunya. Bima melirik sekilas lalu tersenyum sinis. Ia masih asyik mengetuk-ngetuk meja dengan penanya ketika Arya mendekatinya. "Kamu ngerasa gak sih kalau kita udah dibohongin sama Rizka?" Celutuknya. Bima mengendikkan bahunya sambil terus memainkan pena. Jangan-jangan Evi dijadikan tumbal hanya alibinya saja. Sebenarnya tak ada tuh yang namanya tumbal untuk kesuksesan. Arya membanting tubuhnya ke kursi di depan Bima. Pria itu masih saja terdiam. Ia menatap lurus ke arah komputernya, di mana layar komputer itu sedang menampilkan foto kebersamaannya dengan Evi. "Kamu dengar gak sih, Bim?" ujarnya membuyarkan lamunan Bima. Lagi-lagi Bima hanya mengedikkan bahunya lalu berpaling. Tak lama Rizka dan Fani masuk ke dalam ruangan. Wajah Rizka sangatlah tegang, sama seperti Arya. Gadis itu membanting berkasnya ke meja. Gagal lagi, gumamnya emosi. Rizka duduk di kursi lalu menunduk sambil memegangi kepalanya. Arya bangkit mendekat dan menggebrak meja Rizka. Gadis itu menatap Arya sengit. "Apa?" tanya Rizka. "Mana katanya kita akan sukses? Mana Riz?" tanya Arya menggebu. Fani yang tadi masuk lalu duduk di kursinya itu ikut berdiri di sebelah Arya. "Iya loh, ini udah sebulan tapi sukses yang kamu janjikan belum juga kelihatan," desak Fani. Terus, Rizka menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. "Jangan-jangan ini cuma akal-akalan kamu." Rizka mendadak berdiri dari kursinya dan hendak menampar Arya. Namun tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Di ambang pintu sudah berhenti Pak Hendra, pemilik perusahaan dan seorang pria yang tak dikenal. "Ayo masuk," ujar Pak Hendra mempersilahkan. Pria kekar berkulit kecoklatan itu masuk sambil tersenyum menyapa keempat orang yang sudah ada di dalam ruangan. "Hai," ujarnya sambil dada-dada. Bima, Rizka, Arya dan Fani hanya tersenyum ke arah Raka. Pak Hendra memperkenalkan pria itu sebagai Raka. Setelah sedikit penjelasan, Pak Hendra keluar dari ruangan. "Maaf Pak," ujar Rizka. Pak Hendra melirik ke arah Rizka. "Kenapa? Kok Raka dimasukkan tim kita, Pak? Kenapa tidak di tim sebelah?" Rizka menunjuk ruangan sebelah. Ruangan itu merupakan ruangan dari tim lawannya, di mana Evi masuk ke dalam tim di sana. "Kalian itu selalu kalah merebut tender, jadi sepertinya kalian yang butuh bantuan," ujar Pak Hendra. "Tapi bukannya tim sebelah yang kekurangan personil?" Pak Hendra mengernyitkan dahi. "Kekurangan personil gimana?" "Evi," jawab Rizka. "Bukannya tim sebelah sudah kehilangan Evi?" lanjut Rizka. Pak Hendra berjalan mendekat ke arah Rizka. "Maksudnya kehilangan? Evi kan..." Belum sempat Rizka kata-katanya berlanjut, ponsel Pak Hendra bergetar. "Halo Vi," ujarnya. Mata keempat kawan Kevi itu membulat tak percaya. Bagi mereka Evi sudah mati sebulan lalu. "Oh ya, masuk saja. Saya senang kalau kamu sudah bisa masuk kerja lagi," ujar Pak Indra.
Tak lama, Pak Hendra menutup ponselnya lalu memandang Rizka dan kawan-kawan satu persatu. Hari ini Evi sudah mulai masuk kantor lagi. Fani bangkit dari duduknya dan memeluk lengan Arya. Sebelum Pak Hendra beranjak, ia membeberkan keberadaan Evi selama ini. Evi sebulan lalu kecelakaan. Ia koma dan hampir tewas. Beruntung ia masih selamat, ujar Pak Hendra. Mustahil, gumam keempat orang itu. Oke, silakan bekerja semuanya. Pak Hendra keluar ruangan dan berlalu. Melihat 4 kawan barunya terperangah, Raka mencoba mencairkan suasana. Siapa si Evi? Tanyanya polos. Rizka memandang Raka sengit lalu berangsur duduk di kursinya lagi. Pria itu mengendikkan bahu lalu duduk di kursi yang terletak di ujung paling belakang. Tap, tap, tap. Suara sepatu hak yang beradu dengan lantai menggema. Sejenak Bima, Rizka, Arya, dan Fani saling pandang. Apalagi ketika sosok Evi datang dari kejauhan. Evi? Gumam mereka berempat tak percaya. Evi melenggang masuk ke dalam ruangannya. Sejenak teman di dalam ruangan itu bergantian memeluk Evi. Sekilas Evi menatap keempat kawan yang ada di ruangan sebelah yang hanya dibatasi dinding kaca. Mata Evi dan keempat kawannya itu saling beradu. Senyuman manis tersungging di bibir Evi yang merona merah. Fani mendekat ke arah Rizka. Apa karena dia selamat kita batal sukses? Bisiknya. Rizka tak menjawab. Ia hanya terdiam sambil terus memandang Evi yang mulai sibuk bekerja. Bima pun sama. Ia memandang tak percaya ke arah Evi. Ia yakin betul malam itu makhluk yang seram menariknya masuk ke gua. Mana mungkin Evi selamat? Tapi kalau tak selamat, siapa Evi yang berdiri di sana? Arya yang tadinya berdiri terpaku melihat Evi perlahan duduk di kursinya. Setelah Evi memandangnya, jika yang lain memandang Evi menjadi lebih cantik tidak dengan Arya, lelaki kurus itu justru melihat sebaliknya. Baginya Evi nampak menyeramkan. Kulit putih pucat dengan guratan nadi yang menghitam di seluruh tubuh dan wajahnya. Beberapa kulit terlihat mengelupas, terutama di bagian pelipisnya. Evi sadar ada Arya melihat wujud aslinya. Untuk itu ia berjalan mendekat dan masuk ke ruangan tempat Bima, Rizka, Arya, Fani, dan Raka berada. Pintu ruangan terbuka. Seketika aroma busuk menguar ke penciuman Arya. Hanya Arya, karena yang lain tak mencium aroma apapun selain aroma parfum yang sedang dipakai Evi. Hai, apa kabar semua? Tanya Evi basa-basi. Baik, jawab Fani. Raka mendekat dan mengulurkan tangannya ke arah Evi. Kenalin, aku Raka. Evi, sambut Evi. Rizka masih duduk di kursinya, begitupun Bima dan Fani. Sedangkan Arya mulai tak nyaman duduk di kursi karena aroma busuk yang menyengat. Kok pada diem? Gak suka ya aku udah balik lagi? Tanya Evi dengan tersenyum. Enggak kok, kita seneng, jawab Fani menyenggol bahu Arya. Pria itu mengangguk cepat. Ia begitu gugup dan ketakutan. Apalagi ketika Evi mendekat ke arahnya. Arya tak sanggup lagi mencium aroma Evi yang benar-benar busuk. Pria itu berlari keluar ruangan menuju toilet. Gak ada yang tanya aku selama ini kemana, ujar Evi. Emang kamu kemana cantik, goda Raka. Aku kecelakaan, tapi Evi memperhatikan satu persatu kawannya. Kalian tega ya, gak ada yang jenguk aku sama sekali. Rizka menoleh ke arah Evi. Ia memandang Evi dari ujung ke ujung. Sekilas ia melihat paha Evi terdapat noda hitam yang cukup lebar. Tahu jika Rizka memandang pahanya, Evi mendekat. Sakit, Riz, ujarnya sedikit membuka pahanya. Ini terhantuk batu waktu aku terlempar dari mobil. Rasanya seperti dilempar makhluk raksasa berkali-kali ke bebatuan. Rizka melotot mendengar penuturan Evi. Apalagi Fani. Ia terlihat sangat ketakutan. Sedangkan Bima, dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Sibuk menelisik sosok Evi di depannya. Flashback kejadian saat di dalam gua. Aku benar-benar susah bernafas. Mata ini perlahan-lahan mulai gelap. Degup jantungku semakin cepat dan cepat. Namun lama-kelamaan melemah.
Sampai pada akhirnya, aku benar-benar tak dapat bernafas lagi. Cairan kental dan berbau amis mengalir dari ujung kepala ke ujung kakiku. Rasa lengket dan dingin mulai menjalar ke seluruh tubuh. Kudapatkan kembali nafasku meski setengah tersengal-sengal. Perlahan, kugerakkan jemari yang terasa sakit. Tulang-tulangku serasa remuk, dan persendianku seolah lepas dari tempatnya. Usapan lembut di wajah membuatku membuka mata. Kuhirup nafas sedalam mungkin. Setelah tadi aku kehilangannya sejenak. Aku terbaring di atas sebuah batu besar dan rata. Batu itu mirip sebuah meja raksasa. Kulihat ibu duduk bersila di sebelah tubuhku. Rasa lengket dan bau anyir membuatku mencari-cari sumber bau tersebut. Terkejutnya aku ketika kuangkat tangan yang telah berlumuran darah. Tak hanya tangan, tapi seluruh tubuh. Dari ujung kaki ke ujung kepala, penuh dengan darah segar yang lengket dan amis. Aku duduk dan memperhatikan diriku yang berlumuran darah. Akhirnya kamu sadar, nak, ucap ibu penuh sukacita. Apa yang terjadi, Bu? Tanyaku bingung. Kuusap semua darah yang menempel di tubuhku. Kenapa aku berlumuran darah, Bu? Tanyaku lagi. Dengan jijik kuusap-usap wajahku yang juga tak luput dari aliran darah kental. Kamu... Ibu nampak tak mampu berkata-kata, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Seorang pria bertubuh kekar dan berkulit kecoklatan masuk ke dalam gua. Tak ada yang aneh. Hanya saja ia memakai pakaian adat Jawa yang sering digunakan untuk acara pernikahan. Pria misterius itu kini berdiri di sampingku dengan senyum tersunding di bibirnya. Sudah sadar, Evi? Tanyanya. Siapa kamu? Kenapa kamu tahu namaku? Dia suamimu, Evi. Jawab ibu. Aku terbelalak. Suami? Bukankah aku akan menikah dengan Bima? Apa-apaan ini, Bu? Aku tak mengerti. Aku bangkit dan memperlihatkan seluruh tubuhku yang berlumur darah. Kenapa tubuhku penuh darah? Darah apa ini, Bu? Tanyaku dengan suara meninggi. Atau darah siapa ini, Bu? Ibu hanya menunduk dan ia terisak. Entah apa yang ditangisinya. Lalu pria itu mendekat tanpa seizinku. Dia memegang erat kepalaku. Rasanya sakit sekali, seakan mau pecah kepala ini. Tiba-tiba kilasan-kilasan peristiwa bermunculan di kepalaku. Ah! Teriakku karena tak mampu menahan sakit. Tak hanya sakit di kepala, namun di sekujur tubuhku, terutama hatiku. Kilasan ketika kawan-kawan pergi meninggalkanku membuat hatiku terluka. Pengkhianatan itu tak bisa dimaafkan. Aku berusaha melepas tangan pria itu, namun seolah tangannya menempel dengan kepalaku. Suara sesuatu yang terkoyak dan lepas. Aku tak peduli. Aku hanya mau lepas dari cengkraman pria misterius itu. Suara itu lagi. Kutatap tangan pria itu yang masih menempel di kepalaku. Apakah tangannya lepas? Tapi tak ada darah dari tangan itu. Dan kalau benar lepas, itu berarti dia. Kuperhatikan baik-baik tangan pria yang masih memegang kepalaku itu. Tidak, tangannya masih menempel dengan tubuhnya. Pria itu memutar kepalaku hingga 180 derajat. Enggak, ini enggak mungkin, teriakku histeris. Bagaimana aku tak histeris jika melihat tubuhku yang masih duduk di atas batu sudah tanpa kepala? Tak lama kepalaku bergerak dan menuju ke tubuhku. Dengan lembut pria itu meletakkan kepalaku lalu mengusap leherku yang tiba-tiba terasa kaku. Aku menangis. Apa yang terjadi? Apa? Isakku. Tenang, nak, ujar ibu mengusap bahuku. Raka akan membalas semua pengkhianatan kawan-kawanmu itu, lanjut ibu dengan nada penuh amarah yang tertahan. Apa ini berarti aku... Kupalingkan wajahku agar ibu tak melihatku menangis. Rasanya mustahil semua ini bisa terjadi jika aku masih hidup. Kau kubangkitkan kembali, Evi, jawab Raka.
Aku menatap tepat di manik matanya. Ia tersenyum. Aku akan membantumu membalaskan rasa sakit hatimu. Ia semakin mendekat dan mengusap pipiku dengan lembut. Tapi, ujarku masih ragu-ragu. Orang lain tak akan tahu kalau kamu sebenarnya sudah mati, asalkan. Ia bangkit dan berjalan ke ujung gua. Aku terbelalak ketika melihat seonggok tubuh wanita dengan kepala nyaris putus di sana. Mata wanita itu melotot kesakitan. Aku memalingkan wajahku. Dengan sekuat tenaga aku pejamkan mata. Pemandangan itu membuatku miris dan mual. Kau mandi dengan darah wanita yang hari lahirnya sama denganmu, Kliwon. Aku menatap kembali pria yang berpakaian pengantin Jawa itu. Dengan gagah ia mengibaskan tangannya ke atas. Ajaib. Dalam sekejap gua itu menjadi sebuah rumah yang mewah dihiasi emas dan permata. Di halaman rumah terdapat pelaminan pengantin yang tak kalah megahnya. Raka meraih tanganku yang sudah berubah halus, tak berlumur darah seperti tadi. Aku juga sudah berganti pakaian dengan pakaian pengantin wanita. Ia menuntunku berjalan ke arah pelaminan. Ibu dengan sangat cantik sudah duduk di sisi pelaminan. Ia tersenyum ke arah kami. Duduklah, pinta Raka. Aku pun duduk di atas pelaminan disusul olehnya. Kami benar-benar menjadi sepasang pengantin yang nampak bahagia. Dan entah dari mana, tiba-tiba saja halaman sudah penuh dengan para tamu undangan. Kutatap Raka yang tak berhenti tersenyum. Ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Selama kau bersamaku, aku akan selalu membantumu, ujarnya dengan tetap fokus memandang ke depan. Aku tersenyum. Sekarang aku punya senjata untuk membalas perbuatan keji kawan-kawan dan calon suamiku itu. Akan kupastikan mereka mendapatkan balasan yang bahkan lebih kejam dari yang mereka lakukan padaku. Lihat saja Rizka, Bima, Arya, dan Fani. Aku akan kembali dan membalas dendamku. Tunggulah aku. Setelah itu, aku kembali ke kehidupanku seperti biasanya. Pertama masuk ke kantor, aku bisa melihat ketakutan di mata mereka berempat. Raka sudah lebih dulu masuk kantor dan membaur dengan mereka. Tak ada yang sadar jika Raka adalah makhluk besar yang sama, yang menjanjikan mereka kesuksesan. Sakit, Riz. Ini pahaku terantuk batu saat aku terlempar dari mobil, ujarku saat Rizka terus menatap pahaku yang sengaja kuperlihatkan. Rasanya seperti dilempar oleh makhluk besar ke bebatuan. Rizka melotot tak percaya. Namun sedetik kemudian ia memalingkan wajahnya seolah acuh tak acuh. Aku berjalan keluar ruangan dan sedikit melirik mereka berempat. Arya hanya pria yang tahu wujud asliku, bukan karena dia indigo atau mempunyai sixth sense, tapi karena ia yang pertama akan ku lenyapkan. Ia mengangkat wajahnya memandangku lalu menunduk ketika manik mata kita bertemu. Aku keluar dan masuk ke ruanganku. Ruang kerja saat aku masih hidup. Tiba-tiba dadaku sesak hingga aku harus terduduk di kursi. Bau apa ini? Busuk banget, celetuk Santi teman satu ruanganku. Aku mengedarkan pandangan. 3 orang teman yang seruangan denganku kompak menutup hidungnya. Kamu gak bau, Vi? Tanyanya padaku. Iya bau, jawabku berpura-pura menutup hidung. Gawat. Sepertinya ini sudah saatnya aku mandi darah wanita Kliwon. Tapi di mana aku akan mendapatkan wanita itu? Wanita Kliwon akan bisa melihat wujud aslimu. Jadi ketika kamu butuh darah wanita Kliwon, carilah wanita yang selalu menunduk dan ketakutan jika melihatmu, ujar Raka saat di gua waktu itu. Aku paksa diriku berdiri dan mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan kantor yang hanya dibatasi dinding-dinding kaca. Manik mataku menangkap sosok Dini yang ada di depan ruanganku. Ia melotot ketika melihatku, apalagi ketika aku tersenyum ke arahnya. Ia bergetar. File dan berkas yang ia bawa jatuh berhamburan. Dengan tergesa-gesa ia membereskan kertas yang berserakan itu. Kulangkahkan kakiku mendekatinya, bermaksud membantu membereskan kertas yang berserakan. Namun ia semakin bergetar dan meninggalkan beberapa berkas di lantai untuk lari. Sementara itu, di sisi lain, Aryadi.
atau lebih sering dipanggil Arya. Pria kutu buku berkacamata itu memiliki tubuh kurus dan tinggi. Ia teman Rizka dan juga Evi semasa sekolah menengah atas. Namun tak seperti Rizka, ia tak begitu akrab dengan Evi. Itu karena ia sendiri tak satu kelas dengan Evi. Masa SMA-nya sama seperti lainnya, mengejar prestasi akademik di sekolah. Sama seperti Rizka, yang selalu mengikuti berbagai lomba di sekolahnya agar dapat beasiswa. Seringnya bertemu di berbagai ajang lomba membuat Rizka dan Arya berteman akrab. Arya keluar dari ruangan lebih dulu ketika jam kantor telah usai. Ia dan yang lainnya berjalan melewati koridor yang lumayan panjang agar bisa keluar dari kantor. Letak ruangan yang berada di lantai 3 membuat Arya harus menunggu di depan lift. "Arya!" panggil Evi di kejauhan. Sejenak Arya menoleh. Tapi ketika tahu itu Evi, ia langsung menundukkan kepalanya. Evi mendekat dengan senyum yang mengembang, yang lebih terlihat sebagai seringai yang menakutkan. "Aku nebeng ya, Ar," ujar Evi ketika sampai di samping Arya. Pria itu gemetaran. Keringat dinginnya mulai mengalir dari dahi membasahi kemejanya. Tak ada yang lebih menakutkan dari melihat hantu, dan ia harus berpura-pura tak melihatnya. "Boleh kan, Ar?" Evi menyenggol bahu Arya. Maaf, aku ada acara," jawabnya tergagap. Fanny yang baru saja keluar bergegas mendekati Arya. Melihat Evi yang semakin terlihat cantik membuatnya khawatir jika Arya jatuh ke pelukan Evi. "Ada apa ini?" tanyanya sambil mengapit lengan Arya. Enggak," Evi tersenyum. "Cuma mau nebeng pulang. Mobil aku lagi di bengkel." "Oh," Fanny mengangguk. "Kita ada acara kan, Van?" tanya Arya sambil memberi kode. Fanny bingung, tapi melihat Arya tak henti mengedip. Ia mengangguk. Menunggu di depan lift terasa sangat lama untuk Arya. Entah itu hanya perasaannya saja atau tidak. "Maaf, Vi, aku dan Fanny balik dulu ya," pamit Arya dengan kepala masih menunduk. Tak lama ia menyeret Fanny berjalan menuju tangga darurat. Evi mengangkat kedua bahunya tak mengerti. Padahal ia hanya mau nebeng ke rumah, sekalian membalas rasa sakitnya. "Mau pulang?" tanya Bima yang tiba-tiba sudah di belakang Evi. Gadis itu terkejut, lalu tersenyum sangat manis. "Iya," jawabnya singkat. "Aku antar ya," tawar Bima. Evi melirik sekilas ke arah Bima, pria yang pernah mengisi hatinya. Namun kilasan pengkhianatan Bima membuat dendamnya semakin terpupuk. "Nggak perlu," jawab Evi datar. Tak lama pintu lift terbuka. Ia segera masuk, berharap jauh dari Bima. Biar bagaimanapun masih ada rasa yang tertinggal di hatinya. Tak dinyana, Bima ikut masuk ke dalam lift. Evi mencoba memberi jarak antara dia dan Bima berdiri. "Evi," ujar Bima membuat Evi menoleh ke arahnya. Lama Bima terdiam dan hanya memandang Evi. "Aku minta maaf soal..." "Gak perlu," sahut Evi. Bima menatap Evi lekat di manik matanya. Sadar Bima hanya mencari informasi mengenai dirinya, Evi segera berpaling. "Gak perlu minta maaf," ujar Evi dengan nada lembut. "Mungkin memang kita gak jodoh. Lagian bukan salah kamu jika kamu membatalkan pernikahan kita karena aku koma." Bima menghela nafas lalu mengalihkan pandangannya. Sepertinya Evi benar-benar lupa kalau yang membuatnya koma bukanlah kecelakaan mobil. Evi tersenyum melihat Bima salah menilainya. Biarlah, itu justru akan mempermudah dirinya untuk membalas dendam. Ting. Pintu lift pun terbuka. Raka sudah berdiri di depan lift, membuat Bima dan Evi terkejut. Untung Evi berdiri jauh dari Bima. Kalian mau pulang ya?" tanya Raka basa-basi. "Iya," jawab Evi sambil melangkah keluar. Bima hanya menganggukkan kepalanya dan berjalan beriringan dengan Evi dan Raka. "Aku duluan ya," pamit Bima. "Oke," jawab Raka. Sekilas Bima tersenyum pada Evi, membuat gadis itu sedikit tersepona. Raka memandang Evi yang mencuri pandang ke arah Bima. "Ayo pulang,"
perintah Raka sambil mengamit tangan Evi. Melihat mata Raka yang mulai memerah, Evi memilih menganggukkan kepalanya. Ia tak melihat suaminya murka, karena jika sudah murka, bisa saja Raka membunuhnya untuk kedua kalinya. Raka menggandeng tangan Evi dengan lembut. Ia menarik tubuh Evi agar lebih dekat dengannya. "Jangan pernah mengkhianatiku," bisiknya di telinga Evi sambil berjalan beriringan. "Enggak akan," jawab Evi tersenyum. "Oke, sekarang kita pulang." "Pulang?" tanya Evi. "Lalu Arya?" Raka menepuk dahinya sambil berdecih. "Lupa," ujarnya. Mereka saling pandang sebelum akhirnya keluar dari area perkantoran. Sementara itu di tempat lain, pukul 8 malam setelah mengantar Fani ke rumah, Arya masih berada di jalanan. Maklum, rumahnya dan rumah Fani berbeda arah, belum lagi macet yang selalu melanda. "Arya," sebuah bisikan membuat Arya bergidik. Apalagi ketika sadar ia masih di dalam mobil sendirian. "Arya." Pria itu melirik ke kursi penumpang melalui spion mobilnya. Kosong. Dia mulai ketakutan. Detak jantungnya mulai tak beraturan. Ketakutannya membuat ia kurang fokus mengemudi. Ia berkali-kali menyeka keringat yang tak henti mengalir. Ia kembali melirik spion mobil dan terkejut setengah mati ketika melihat Evi sudah duduk di belakangnya. "Cit!" Arya mendadak mengerem mobilnya. Ia memutar tubuhnya ke belakang memastikan penglihatannya, namun kosong. Sejenak ia mengelus dadanya yang tak berhenti berdebar kencang. Setelah pasti tak ada siapapun di bangku belakang, Arya kembali mengemudi. "Ini pasti hayalanku saja," batinnya. Ia fokus menatap jalanan yang masih ramai. Dengan hati-hati ia mengemudikan mobilnya. Tiba-tiba seorang wanita berbaju pengantin lewat di depan mobilnya. Panik, Arya membanting setir ke kanan. Ia tak mau berurusan dengan polisi jika ia sampai menabrak wanita itu. Sayang, ia membanting setir ke arah yang salah. Ia terhindar dari menabrak wanita berbaju pengantin, namun ia tak terhindar dari tabrakan truk di belakangnya. "Kenapa hanya sebatas itu?" tanya Raka yang melihat Evi tak langsung melenyapkan Arya. "Belum saatnya," ujar Evi berdiri di tepi jalan tempat Arya kecelakaan. "Kapan?" tanya Raka lagi. "Aku sudah mulai lapar," lanjutnya sambil mengelus perut. "Laparmu akan tergantikan dengan makanan yang lebih lezat." Mereka berlalu dari tempat Arya kecelakaan. Arya masih terbaring di rumah sakit. Bima, Rizka, Fani dan juga Raka berniat menjenguk. "Aku ikut ya," sela Evi yang tiba-tiba masuk ruangan. Mereka berempat sejenak saling pandang lalu menatap gadis bersetelan kemeja dan rok hitam itu lekat. Evi berdecih. "Enggak boleh ya?" tanyanya memastikan. Tak ada satupun dari mereka yang menjawab. Pak Hendra masuk ke dalam ruangan dan menemui Evi. "Kamu ngapain di sini, Vi?" tanya Pak Hendra. "Saya cariin dari tadi," lanjutnya. "Kenapa, Pak?" tanya Evi. "Ayo ke ruangan kamu," ajak Pak Hendra. Evi dan Pak Hendra pamit lalu masuk ke ruangan tim Evi. Rizka, Bima dan Fani tak henti menatap Evi dan Pak Hendra. Tak lama setelah Pak Hendra masuk ke ruangan tim Evi, mereka yang di dalam sana bersorak-sorai sambil bertepuk tangan. "Selamat Evi, tim kalian menang tender lagi," ujar Pak Hendra memberi selamat. Pak Hendra menjabat tangan Evi lalu bertepuk tangan lagi. "Saya bangga sama kamu, Vi. Setelah kamu kembali ke sini, banyak sekali tender yang kita menangkan," puji Pak Hendra. "Terima kasih, Pak," ujar Evi tersipu. Mata lentik Evi melirik ke arah tim Rizka. Mereka sedang memandangnya dengan rasa iri. "Astaga, bau apa ini?" Celetuk Pak Hendra menutup hidungnya. "Sudah 2 hari ini Pak, ruangan kita bau seperti ini, Pak," timbal Santi. Evi terdiam lalu melirik ke arah Raka. Sadar istrinya membutuhkan bantuannya, Raka berjalan masuk ke sana. "Sepertinya ada bangkai tikus yang terselip di sana, Pak," tunjuk Raka pada plafon atas tempat duduk Evi. "Oh pantes, baunya emang dari sana," ujar Santi lagi. "Ya sudah, nanti biar dicari sama Bambang si cleaning service kita," ujar Pak Hendra. Tak lama Pak Hendra pamit keluar ruangan dan berlalu. Teman Evi lainnya asik melakukan aktivitasnya.
Raka mendekatkan wajahnya ke telinga Evi. "Sudah kau dapatkan wanita Kliwon itu?" bisiknya. Evi mengangguk. "Cepat ambil darahnya atau kau akan membusuk." Sejenak Evi terbelalak. Tak lama ia keluar dari ruangannya dan Raka kembali ke ruangan tim Rizka. Bima yang sedari tadi mengamati tingkah Raka mulai curiga. Ada apa sebenarnya antara Raka dan Evi? Kenapa Raka terlihat sangat dekat dengan Evi? Dini bergegas masuk ke dalam lift karena harus segera menemui Pak Hendra. Ia terkejut saat melihat Evi di dalam sana. Kakinya mulai mundur teratur. Evi tak melakukan apapun. Ia hanya berdiri sambil memandang lekat ke arah Dini. Sedangkan Dini, si wanita Kliwon, bisa melihat sosok asli Evi yang menakutkan. "Loh Din, ayo kamu dipanggil Pak Hendra," ujar salah seorang staf lainnya yang bernama Selvi sambil menarik Dini masuk ke lift. Dini tak mampu menolak dan menurut saja waktu ditarik masuk ke dalam lift. Selvi berdiri tepat di depan Evi. Bukan, itu bukan di depan, tapi tepat di badan Evi. Iya, tubuh Evi yang transparan membuat Dini semakin terbelalak. Ting. Pintu lift terbuka dan Selvi melangkah keluar. "Loh Sel, kok turun?" tanya Dini panik. "Iya, aku mau ke Pak Sony dulu," jawabnya sambil berlalu. Dini masih terpaku melihat Evi berdiri di ujung lift sambil menyeringai. Tiba-tiba bau busuk yang menyengat menguar dari tubuh Evi membuat Dini semakin tak kuat. Gadis itu hendak melangkah keluar lift ketika Evi mencegahnya. "Jangan keluar," ujar Evi memperingatkan. Tapi Dini yang terlanjur ketakutan tetap melangkah keluar. Dan tepat ketika tubuh Dini keluar, Evi menarik kepala Dini sehingga ketika pintu lift tertutup, kepala Dini masih tertinggal di dalam. Dini semakin panik saat lift perlahan mulai turun. Jangan bunuh aku," teriaknya. Evi hanya tersenyum menyeringai ke arah Dini. "Aku mohon jangan sakiti aku." Dini mulai menangis. Kepala Dini perlahan mulai naik seiring dengan lift yang perlahan turun. Gadis itu terus berusaha lepas dengan mencoba menarik kepalanya. Ia juga mencoba membuka paksa pintu lift, namun gagal. Kepala Dini sudah terlanjur terjepit antara langit lift dengan lantai ruangan. Posisi Dini sudah tiduran di lantai ruangan, sedangkan Evi berdiri tepat di bawah kepala Dini. Jangan! Kepala Dini semakin terjepit. Suara gemeretak tulang leher yang patah sudah terdengar. Dini tak mampu lagi berkata. Ia sibuk berusaha melepaskan diri. Matanya melotot penuh ketakutan. Bibirnya mulai mengeluarkan darah segar. Tubuh Dini mengejang. Evi menikmati tiap tetes darah yang jatuh ke tubuhnya. Bruk. Kepala itu jatuh menggelinding ke bawah kaki Evi yang masih sibuk mengoleskan darah ke seluruh tubuhnya. Senyuman puas tersungging di bibir Evi. Gadis tengah iblis itu berdiri dengan tubuh yang berlumuran darah. Hahaha. Evi tertawa bahagia. Ada kepuasan tersendiri ketika ia melihat korbannya memohon padanya sebelum mati. Perlahan pintu lift pun terbuka. Dan teriakan histeris dari staf lain yang melihat kepala terpotong di dalam lift. Tak ada yang melihat Evi sama sekali. Karena sejak jiwanya mati, ia bisa sesuka hati menghilang begitu saja tanpa diketahui orang lain.